Bab 111. Biarkan aku memberimu rasa lipstik rasa mangga. Setelah berpikir cukup lama, mereka berdua tidak dapat memikirkan ide bagus untuk membantu situasi tersebut. Jangan hanya di sini dan gelisah. Ayo kita cari Suster Su, kata Song Jia. Ayo pergi. Mereka berdua berdiri bersama dan pergi ke kantor Sugar. Di depan meja Sugar terdapat 2 botol kosong Mrs. Oral Liquid miliknya. Di saat yang sama, ia sedang memegang ponsel dan menghabiskan waktu bermain game di ponselnya. Dengan rekor 181, Sugar berada di dasar papan peringkat. Bisakah kau mengetuk pintu sebelum masuk? Kau membuatku takut setengah mati, kata Sugar. Keduanya tahu tentang kecanduan internet Sugar, jadi mereka tidak terkejut. Kaksu, jangan main-main lagi. Lin Yi sudah lama pergi. Pergi dan mohonkan bantuannya. Aku sudah memikirkannya sekarang, kata Sugar. Tidak ada gunanya memohon untuknya. Kita hanya bisa menunggu Lin Yi kembali dan melihat bagaimana keadaannya. Lalu, kita bisa menelepon kepala sekolah Zhao dan memohon kepadanya atas nama Lin Yi. Kita lihat apakah ada ruang untuk rekonsiliasi. Kepala sekolah Zhao, Anda di sini. Tepat saat mereka bertiga tengah berbicara, suara Li Xingbang terdengar dari luar. Sugar tercengang. Dari ketiga kepala sekolah, hanya kepala sekolah pertama yang bermarga Zhao. Lagi pula, kepala sekolah Zhao Qi selalu sangat sibuk. Kecuali saat rapat sekolah, mereka jarang bertemu dengannya. Mengapa dia datang mengunjungi komite liga hari ini? Sugar meletakkan teleponnya dan meninggalkan permainan sebelum berjalan keluar bersama Song Jia dan Silly. Ketika mereka bertiga keluar, mereka terkejut melihat Lin Yi di sebelah Zhao Qi. Bukankah Lin Yi pergi ke kantor wakil kepala sekolah Li? Kenapa dia kembali bersama kepala sekolah? Jangan gugup. Aku bertemu guru Lin saat berjalan-jalan, jadi aku ikut dengannya untuk melihat-lihat, kata Zhao Qi sambil tersenyum. Sugar menghela napas lega. Ia mengira ada sesuatu yang terjadi pada komite sekolah. Selamat datang, kepala sekolah Zhao, silakan memberikan arahan kepada komite, kata Sugar dengan sopan. Zhao Qi melambaikan tangannya. Aku di sini bukan untuk membimbingmu. Ada hal lain yang ingin kukatakan. Sugar dan yang lainnya berdiri di posisi semula dengan patuh, menunggu Zhao Qi berbicara. Saya telah mencopot Li Detian dan Fu Jiajun dari jabatan mereka. Nanti akan ada pengumuman publik untuk memberitahu anggota fakultas lain di sekolah. Presiden Li dan Fu Jiajun telah dicopot dari jabatan mereka. Semua orang ternganga saat mendengar itu. Benar. Selama masa jabatan mereka, keduanya melakukan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penipuan akademis yang serius. Domba hitam seperti mereka tidak bisa tetap di universitas. Sugar sangat bingung hingga dia kehilangan kemampuan berpikir. Bukankah seharusnya Lin Yi yang dipecat? Mengapa Li Detian dan Fu Jiajun yang akhirnya dipecat? Apa yang dilakukan Lin Yi hingga menjatuhkan mereka berdua? Ya, kepala sekolah Zhao. Saya akan mengumumkannya sekarang. Selain itu, mengingat kinerja Lin yang luar biasa saat penerimaannya, sungguh sia-sia jika ia tetap menjadi anggota komite sekolah. Jantung Sugar berdebar kencang. Kepala sekolah Zhao, apa maksudmu? Saya serahkan posisi wakil kepala sekolah kepada Guru Lin. Kalian berdua akan berada di kantor yang sama, jadi akan lebih mudah bagi kalian untuk bekerja sama di masa mendatang. Lin Yi akan menjadi wakil kepala sekolah. Sugar dan yang lainnya di kantor tidak mempercayai pendengaran mereka. Mereka baru berada di sini selama beberapa hari, dan dia sudah diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Pertama, mereka memecat Li Detian dan Fu Jiajun, dan sekarang mereka ingin mempromosikannya menjadi wakil kepala sekolah. Apakah kalian berdua membuat kesepakatan yang mencurigakan? Benar, kata Zhao Qi, pergilah dan atur masalah ini. Mengerti. Setelah menyelesaikan urusan resmi, Zhao Qi pergi dengan tangan di belakang punggungnya, meninggalkan banyak wajah bingung. Lin kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya kau yang dipecat. Kenapa Li Detian dan Fu Jiajun yang jadi korban? Tanya Li Xingbang penasaran. Saudara Li, sepertinya kamu ingin aku pergi. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya sedikit penasaran. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Lin Yi. Kepala sekolah Zhao sudah melihat semuanya dan membersihkan nama baikku. Sesederhana itu. Begitu. Li Xingbang tertawa. Kalau begitu aku tidak bisa memanggilmu Lin lagi. Aku harus memanggilmu kepala sekolah Lin. Li bro, jangan mengejekku. Master Lin kedengarannya bagus. Aku tidak sekaku yang lain, jadi kamu tidak perlu memanggilku kepala sekolah. Wajah Sugar muram. Apa maksudnya? Apakah dia menganggapku tegang? Meski begitu, Sugar tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi. Dia akan berbagi kantor dengannya di masa depan.
Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia masih bisa bermain game secara diam-diam? Sialan. Saat itu tengah hari ketika Lin Yi kembali ke pavilion Jiushu dan mengendarai Koenigsegg yang baru dibeli. Tidaklah pantas baginya untuk menggunakan sari untuk menghadiri konferensi pers Ji Qingyan di sore hari. Setelah berganti mobil, Lin Yi pergi ke Hotel Peninsula dan makan siang sederhana sebelum tidur siang. Ia sedang menunggu konferensi pers dimulai di sore hari. Pada saat ini, Tianlong Wang memanggil semua eksekutif hotel ke kantornya dan berkata dengan ekspresi serius, "Bos, saya minta maaf, tapi saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku sudah memberitahumu tentang konferensi pers hari ini. Presiden grup Chaoyang adalah kekasih bos kita, jadi suruh semua orang berpura-pura tidak mengenal bos. Kalau kau menghalangi bos untuk menjemput gadis-gadis, lebih baik kau berkemas dan pergi." "Baik, manajer Wang." Dengan itu, para eksekutif hotel meninggalkan ruang rapat satu demi satu, bersiap menyampaikan isi rapat. Fokus hari ini adalah pada bos yang menjemput gadis-gadis, dan yang lainnya bersifat sekunder. Dering, dering, dering. Lin Yi, yang sedang tidur, tiba-tiba mendengar ponselnya berdering. Ia mengangkatnya dan melihat bahwa itu dari Ji Qingyan. "Ada apa?" tanya Lin Yi dengan bingung. "Kenapa kamu masih tidur? Konferensi pers akan dimulai sekitar 10 menit lagi," keluh Ji Qingyan. "Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Aku cuma bilang, usahakan jangan terlalu terlambat. Hati-hati di jalan dan jaga keselamatan." "Saya tidak akan terlambat, saya akan sampai di sana dalam 2 menit." Lin Yi keluar dari kamar presidensial dan menuju lift sambil mengatakan ini. "Yang kau tahu cuma cara menyombongkan diri. Kau pikir kau Superman. Bagaimana kau bisa sampai di sini dalam 2 menit, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Jaraknya lebih dari 20 km dari pavilion Jiushu ke Hotel Peninsula. Sekalipun kau Superman, kau tak akan bisa sampai di sini secepat itu. Bagaimana jika saya bisa? Cek, kalau kamu bisa ke sini dalam 2 menit, aku akan membiarkanmu mencicipi lipstik rasa manggaku, kata Ji Qingyan sambil bercanda. Lin Yi pernah memanfaatkannya di masa lalu karena keberuntungannya yang bodoh. Namun, kali ini dia tidak akan bisa melakukannya. Lin Yi tidak bisa terbang, jadi bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini dalam 2 menit? Isaac Newton akan berguling-guling di kuburnya. Berbaliklah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bab 112. Menara Kembar. Tepat saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, dia mendengar suara yang dikenalnya. Tubuhnya gemetar saat dia menyadari Lin Yi ada di belakangnya, menatapnya sambil tersenyum. "Kamu, bukankah kamu ada di pavilion Jiushu?" Batuk-batuk-batuk. Lin Yi terbatuk beberapa kali. "Mari kita bicara tentang lipstik rasa mangga itu." Jelaslah bahwa Ji Qingyan masih linglung dan tidak menyadari apa yang dibicarakan Lin Yi. Kamu terlalu cepat." Presiden Ji, jangan bilang begitu. Itu sial. Aku tahu. Kau mencoba menipuku lagi, kata Ji Qingyan dengan marah. "Kau tidak di rumah, kau di hotel sepanjang waktu. Aku tidak mencoba menipumu." Lin Yi tersenyum. "Kaulah yang bilang aku di pavilion Jiushu, bukan aku." Yang kau tahu hanya menindas orang." Lin Yi berhenti bicara dan melihat sekeliling. "Ada yang bisa kubantu?" "Tidak, aku sudah punya cukup orang," kata Qingyan. "Kamu tinggal cari tempat duduk. Setelah konferensi pers, akan ada konferensi industri skala kecil. Kamu mungkin harus menungguku sedikit lebih lama." Dalam pikiran Ji Qingyan, Lin Yi tidak perlu melakukan apapun selama dia ada di sini. Kehadirannya saja sudah sangat meyakinkan. "Baiklah kalau begitu, aku akan cari tempat tinggal. Kalau kamu butuh bantuanku, jangan lupa telepon aku." Ya. Sebelum itu, bukankah seharusnya kita selesaikan masalah lipstiknya?" Wajah Ji Qingyan memerah, bagaikan buah persik yang matang. "Kamu akan mati. Ada begitu banyak orang di sini. Kita bicara setelah konferensi pers saja." Lin Yi tersenyum. "Tentu saja, aku punya banyak waktu." "Bajingan, kau hanya tahu cara memanfaatkanku." Setelah itu, Lin Yi menemukan sudut dan duduk. Banyak tamu wanita di barisan belakang menatap Lin Yi dengan mata berbinar. "Siapa pria itu? Dia terlalu tampan. Aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi. Kamu baru saja melahirkan anak keduamu dan lukanya belum sembuh. Bisakah kamu mengendalikan diri?" Lin Yi duduk dengan tenang dan mengabaikan obrolan publik. Dalam beberapa menit, Wang Ying berjalan mendekat secara misterius. "Aku melihatmu dan Presiden Ji tadi ngobrol dan tertawa bersama. Tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua, kan? Apa yang mungkin terjadi di antara kita?" Lin Yi tersenyum. "Kau terlalu banyak berpikir. Kalau ada apa-apa, nggak enak," kata Wang Ying.
Dengan penampilan dan temperamen Bos Ji, kamu pasti beruntung kalau bisa dapat dia. Kalian berdua kan perempuan. Apa kamu tidak cemburu, Kak Ying? Kita sama sekali tidak setara. Apa yang perlu dicemburui, kata Wang Ying. Seperti kita mungkin iri pada anak-anak orang kaya lain yang lebih kaya dari kita, tapi kita tidak akan iri pada Jack Ma yang lebih kaya dari kita. Prinsipnya sama saja. Lin Yi tersenyum. Sepertinya memang begitu. Apa kegiatanmu akhir-akhir ini? Apa kamu masih jadi sopir Didi? Tanya Wang Ying santai. Aku terlalu lelah menyetir demi Didi. Aku dapat pekerjaan di sekolah untuk mengisi waktu luang. Lumayan, Yi, kamu sudah mengajar di sekolah, kata Wang Ying sambil tersenyum. Hidup itu tentang penderitaan. Tak ada gunanya bekerja terus-menerus. Itu masuk akal. Wang Ying melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, ngomong-ngomong, apakah kamu ada waktu luang besok malam? Ya, kenapa? Aku baru saja menerima surat pemberitahuan. Suamiku akan melakukan perjalanan bisnis malam ini, jadi Kak akan mentraktirmu makan malam. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Pantas saja ia harus mengecilkan suaranya. Kalau sampai terdengar orang lain, akan mudah salah paham. Baiklah, telepon aku besok. Baiklah, kalau begitu sudah beres, kata Wang Ying. Aku pergi dulu, aku tidak akan tinggal di sini bersamamu. Oke. Setelah Wang Ying pergi, para wanita yang duduk tidak terlalu jauh mulai berdiskusi dengan nada pelan. Tidak mungkin, dulu pria setampan itu pernah menjadi supir Didi. Bukankah itu dulu? Dia sekarang bekerja di universitas. Itu juga bukan yang terbaik, tapi kalau dipikir-pikir, aku tidak keberatan menjadi simpanan dalam keadaan apapun. Konferensi pers dimulai tidak lama kemudian. Fokus utama konferensi pers adalah proyek baru Chaoyang Group. Ini juga merupakan praktik umum grup Chaoyang. Setiap kali proyek baru diluncurkan, mereka akan mengadakan konferensi pers seperti ini untuk membangun momentum bagi proyek baru tersebut. Lin Yi tidak tertarik dengan isi konferensi pers, ia mengambil ponselnya dan bersiap bermain game untuk mengisi waktu. Namun, saat ini, dia mendengar suara notifikasi sistem lagi dalam pikirannya. Menyelesaikan misi tersembunyi dan menjadi wakil rektor kehormatan Universitas Normal Zonghai, mendapatkan 200.000 poin pengalaman. Kemampuan profesional, 60%, hadiah, menara kembar. Lin Yi berpikir sejenak ketika mendengar suara notifikasi di kepalanya. Akhirnya ia mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia sudah menandatanganinya di pagi hari. Dia masih belum pergi ke Biro Pendidikan untuk membubuhkan stempel, jadi dokumen dan sertifikatnya belum berlaku. Zhao Qi kemungkinan baru saja mengirimkan dokumen dan sertifikat ke Biro Pendidikan untuk dicap. Dengan demikian, ia kini resmi menjadi wakil rektor kehormatan Universitas Normal Zonghai. Meski begitu, Lin Yi dengan cepat mengabaikan detail ini. Lagi pula, imbalan sistemnya adalah menara kembar. Lin Yi tidak mempercayai matanya saat melihat hadiah yang begitu besar. Dia pernah melihat berita tentang menara kembar di media. Konon, itu adalah bangunan bersejarah lain di Zonghai. Itu jelas bukan bangunan biasa. Lin Yi tidak tahu banyak lagi tentang hal itu. Dia membuka ponselnya dan mencari informasi tentang menara kembar di Baidu. Setelah menelusurinya sekali, dia merasa bahwa dia tidak akan memahaminya dengan benar sampai dia melihatnya secara langsung. Menara kembar merupakan bangunan yang baru selesai dibangun. Tidak ada perbedaan tampilan antara keduanya, sehingga bisa dikatakan hampir identik. Kedua menara tersebut memiliki tinggi 632 meter dan 119 lantai. Total biaya pembangunannya mencapai 14,8 miliar dolar. Namun, dengan selesainya menara kembar, bangunan penting ini telah menggantikan pusat keuangan global dan menjadi bangunan tertinggi di Zonghai. Lin Yi takjub saat melihat informasi itu. Dia tidak menyangka bangunan yang baru selesai ini akan menjadi miliknya. Sistemnya menjadi semakin murah hati. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima panggilan tak dikenal di ponselnya. Jika tidak ada yang salah, itu pasti panggilan untuk memintanya mengklaim menara kembar. Halo, apakah ini Tuan Lin Yi? Itu aku. Saya Luo Wan, Wakil Presiden Far East Group. Anda baru saja membeli Twin Towers yang baru saja kami bangun. Kapan Anda bisa datang dan mengurus formalitasnya, sapa Luo Wan dengan sopan. Jika Anda tidak punya banyak waktu, kami bisa mengirim seseorang. Tidak perlu, aku akan datang besok. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau besok jam 9 pagi? Tentu. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa besok jam 9 pagi. Setelah beberapa diskusi sederhana, Lin Yi menutup telepon. Ia sudah memikirkan penggunaan menara kembar. Lin Yi menyandarkan kepalanya pada satu tangan, merasa bahwa menara kembar datang di waktu yang tepat.
Dia memiliki semakin banyak bisnis di bawah kendalinya saat ini, dan dia perlu mendirikan perusahaan untuk menggabungkan semua bisnis ini dan menanganinya di satu lokasi. Jika tidak, tidak akan ada artinya jika mereka semua bertindak sendiri-sendiri. Menara kembar akan menjadi titik awal kerajaan bisnisnya. Setelah memikirkan hal-hal ini, Lin Yi melihat antarmuka sistem lagi. Baru 3 hari berlalu, dan tingkat penyelesaian kelasnya sudah mencapai 60%. Kemungkinan besar, kelas pekerjaan baru itu akan tersedia lebih awal dari yang ia perkirakan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Lin Yi menggosok-gosokkan kedua tangannya, penasaran tentang kelas apa yang akan diikutinya selanjutnya. Bab 113. Seberapa bahagianya kamu? Konferensi pers tidak berlangsung lama dan segera berakhir. Beberapa wartawan pergi, sementara yang lain tetap tinggal untuk menghadiri pesta koktail bisnis yang akan datang. Saat itulah Lin Yi menyadari Ji Qingyan telah berganti pakaian baru. Ia telah berganti pakaian dengan gaun malam yang mereka beli bersama kemarin. Ia tampak anggun, elegan, dan anggun. Keindahannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, semua taipan bisnis berjas juga hadir. Ini menunjukkan pengakuan industri terhadap grup Chaoyang. Jika tidak, acara tersebut tidak akan menarik begitu banyak orang. Ji Qingyan, yang berada jauh, menyadari Lin Yi sedang menatapnya. Ia mengedipkan mata nakal, lalu dengan anggun berjalan menuju yang lain sambil memegang segelas anggur. Setelah konferensi pers berakhir, Lin Yi merapikan pakaiannya dan bersiap untuk makan. Ia merasa sedikit lapar. Lily, kamu gak mau ngurus dia? Kamu bisa bicara sama dia sekarang, kata perempuan yang baru saja punya anak kedua itu. Jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Sambil berbicara, wanita berpakaian putih itu merapikan riasannya dan berjalan menuju Lin Yi. Halo Pak. Lin Yi menoleh ketika mendengar suara seseorang di belakangnya. Ternyata itu seorang wanita dengan riasan tebal. Apa yang kamu inginkan? Bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Tanya wanita bergaun putih itu. Lin Yi tersenyum, dan wanita berbaju putih itu merasa gembira. Itu tidak akan nyaman. Wanita berpakaian putih itu membeku, dan gadis lain di sebelahnya tertawa sampai pinggangnya bergetar. Kamu hanya guru yang buruk, apa yang harus kamu sombongkan? Lin Yi agak bingung. Apa yang dia pura-purakan? Lagi pula, bagaimana dia tahu bahwa dia adalah seorang dosen di sebuah universitas? Memalukan sekali. Kamu masih belum cukup baik, kata ibu dua anak itu. Dia cuma pura-pura. Aku bahkan gak suka sama dia, kata perempuan bergaun putih itu. Menurutku dia menolakmu karena kamu terlalu muda dan kamu tidak menarik. Maksudmu aku gak seru? Lily cemberut. Maksudmu aku gak semenarik kamu? Minggir, kata ibu dua anak itu. Aku sedang membicarakan kegembiraan seorang perempuan muda. Ibu dua anak itu menyisir rambutnya, lalu melanjutkan, makin banyak pria zaman sekarang yang menyukai wanita muda, jadi kamu tidak punya keuntungan dalam hal ini. Nah, biar aku tunjukkan apa artinya mendapatkan kill dengan mudah. Ibu dua anak itu berjalan mendekati Lin Yi dan mengulurkan tangannya dengan elegan. Halo, Tuan, senang bertemu denganmu. Enak banget, ya. Saking senangnya sampai nggak bisa tidur. Lin Yi pergi setelah mengatakan itu. Dunia ini terlalu berbahaya. Lebih baik anak laki-laki tampan seperti dia tetap di dalam rumah saja nanti. Ekspresi ibu dua anak itu pun seketika membeku. Ia merasa seperti menerima ratusan juta kritikan. Kak Hong, bukankah kau bilang kau bisa mengalahkannya dengan mudah? Apa yang terjadi? Lily tersenyum lebar. Itu sangat memalukan. Sial, bukannya dia cuma guru. Kenapa dia sok banget? Nanti aku kasih dia pelajaran kalau ada kesempatan. Setelah pergi, Lin Yi kembali ke tempat acara tetapi tidak banyak berinteraksi dengan Ji Qingyan. Dia hanya datang untuk melihat-lihat dan tidak punya tujuan khusus. Tidak perlu mengganggunya. Namun, dia tidak jauh dari Ji Qingyan karena di sanalah makanan paling lezat berada. Presiden Ji, saya tidak tahu apakah kalian sudah mendengarnya, tetapi Yaluo baru-baru ini menerima proyek besar senilai $800 juta, dan proyek tersebut harus dialihdayakan. Saya tidak tahu apakah sudah ada kemajuan, kata seorang pria paruh baya berjas. Yaluo. Lin Yi, yang sedang makan, bergumam. Kenapa suaranya terdengar begitu familiar? Beberapa detik kemudian, Lin Yi teringat bahwa ini adalah perusahaan yang dikontraknya untuk merancang dan merenovasi dermaga Wangjiang. Dia baru saja hendak berbicara dengan Ji Qingyan tentang hal itu ketika mereka mulai berbicara pertama kali. Saya tahu tentang proyek ini. Saya dengar itu proyek renovasi dermaga Wangjiang. Bos di balik layar menghabiskan $800 juta untuk mengubah dermaga Wangjiang menjadi dermaga terbuka yang melampaui dermaga di Dubai. Dia benar-benar ambisius, kata Ji Qingyan. Tepat sekali.
Tapi saat ini, masih belum ada kabar dari pihak Yaluo. Kami sudah mengirim orang untuk menghubungi mereka, tapi tidak mendapat jawaban pasti. Entah apa yang mereka pikirkan. Awalnya saya ingin mencoba proyek ini, tetapi karena saya tidak dekat dengan bos mereka, saya tidak berhasil, jadi saya mengurungkannya. Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan proyek besar ini pada akhirnya. Lin Yi tersenyum, merasa ini kebetulan sekali. Ia tak menyangka Lin Yi juga berpikiran seperti itu. Pada saat itu, seorang pemuda berjas putih berjalan mendekat sambil memegang segelas sampahnya. Ia tersenyum. CEOG, apakah Anda tertarik dengan proyek renovasi di dermaga Wangjiang? Nama pria itu adalah Wei Ziyang, manajer umum Kingfeng Engineering Co., Ltd. Saya tertarik, tetapi tanpa koneksi, saya khawatir akan sulit mendapatkan proyek ini. Kau benar. Wei Ziyang tersenyum. Dalam bisnis zaman sekarang, yang terpenting adalah koneksi pribadi. Kau tidak bisa menjalankan bisnis sendirian. Tapi, kalau Presiden Ji mau mengambil proyek ini, aku bisa memikirkan solusinya. Hah? Lin Yi terdiam. Dia seharusnya menjadi investor, jadi keputusan sebenarnya ada di tangannya. Siapa sebenarnya orang ini? Presiden Wei, jangan mengejekku. Perusahaan Anda bergerak di bidang yang sama. Kalau ada proyek sebagus itu, kenapa Anda memberikannya ke Chaoyang Group? Presiden Ji benar, tapi ini proyek besar senilai 800 juta dolar. Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini setidaknya 500 juta dolar. Saya tidak bisa menangani proyek sebesar ini sendirian. Saya tidak akan mampu mendapatkan dananya, jadi saya tidak bisa mengerjakan proyek sebesar ini. Mata indah Ji Qingyan terbelalak. Jika memang begitu, dia bisa memperjuangkan kesempatan ini. Namun, perkataan Wei Ziyang membuat Ji Qingyan meragukannya. Perusahaannya tidak sebesar itu. Akan sulit baginya untuk mendapatkan kesepakatan ini. Kemampuan apa yang dimilikinya untuk mendapatkan ikan ini? Reputasi di industri ini adalah segalanya. Apakah CEO Yaluo akan meluangkan waktunya untuknya? Inilah sumber keraguan Ji Qingyan. Kalau boleh tahu, Bos Wei tahu skala perusahaannya terbatas, jadi kenapa Anda masih begitu yakin bisa membantu saya mengatur koneksi ini? Haha. Wei Ziyang tersenyum. Saya mengerti kekhawatiran Bos Ji, tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui Bos Ji. Saya ingin mendengar detailnya. Sebenarnya, Bos Yaluo Design, Guan Ya, adalah sepupu saya. Banyak proyek di perusahaannya dikontrakkan kepada saya. Bahkan jika proyek di dermaga Wangjiang lebih besar, pada akhirnya akan jatuh ke tangan saya. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Wei Ziyang dan Yaluo Design memiliki hubungan seperti itu. Ji Qingyan juga sedikit tertarik. Tak apa jika dulu tak ada kesempatan, tapi sekarang kesempatan itu datang, tentu saja ia harus menghargainya. Jika Presiden Wei tertarik, bisakah kita mengobrol di samping? Wei Ziyang tersenyum dan berkata, tidak masalah bagi kita untuk mengobrol, tetapi proyek ini terlalu besar dan terlalu banyak orang di sini yang mungkin menyebarkan detailnya. Saya pikir lebih baik mengatur waktu khusus untuk membicarakan hal ini secara detail. Bab 114. Aku Lin Yi. Ekspresi Ji Qingyan tidak berubah saat dia tersenyum. Bagaimana kalau kita bicara di kantor saya lain kali? Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Presiden Wei untuk mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan kita. Kamu mau ngobrol di kantor? Nggak bisa ngobrol santai sambil makan, tanya Wei Ziyang sambil tersenyum. Bukankah Presiden Ji akan memberiku kesempatan makan malam denganmu untuk membahas proyek sebesar ini? Tidak perlu makan malam. Saat Ji Qingyan ragu-ragu, Lin Yi angkat bicara. Wei Ziyang berbalik dan melihat seorang pria tampan berdiri di belakangnya. Ia tak kuasa menahan cemberut. Siapa kamu? Siapapun aku, tidak masalah. Yang penting dia tidak punya waktu untuk makan denganmu dalam waktu dekat. Lebih baik singkirkan ide ini sesegera mungkin. Haha. Kalau dia tidak punya waktu untuk makan malam denganku, apakah dia punya waktu untuk makan malam denganmu? Tentu saja, kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku. Wei Ziyang memandang Ji Qingyan setelah Lin Yi mengatakan ini. Wei, aku sudah ada janji dengan Lin Yi sebelumnya. Sayangnya, aku harus menolak ajakanmu, kata Ji Qingyan sopan. Semua orang terkejut mendengar kata-katanya. Semua orang di lingkaran tahu bahwa Ji Qingyan dari grup Chaoyang adalah Dewi Dingin yang terkenal. Tidak mudah mengajaknya makan. Namun, sekarang dia berkata begitu, jelaslah bahwa dia bukan orang biasa. Wei Ziyang menggelengkan kepala sambil tersenyum, Presiden Ji, Anda sungguh seorang wanita. Sebuah proyek bernilai ratusan juta, tapi Anda bilang tidak menginginkannya. Saya terkesan. Siapa bilang proyek Yaluo pasti akan diberikan kepadamu? Tanya Lin Yi ringan.
Kurasa proyek ini mungkin jatuh ke tangan Chaoyang Group. Haha, apa kau bercanda? Wei Xiang tertawa. Bos Yaluo itu sepupu saya, dan kami selalu bermitra. Kira-kira sepupu saya akan memberikan proyek ini ke siapa ya? Memangnya kenapa kalau dia sepupumu? Aku masih yakin proyek ini akan jatuh ke tangan Chaoyang Group. Melihat ekspresi percaya diri Lin Yi, semua orang yang hadir merasa bingung. Fakta bahwa dia bisa berkencan dengan Ji Qingyan sudah cukup membuktikan bahwa statusnya cocok dengan Ji Qingyan. Dan sekarang, dia mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Wei Xiang. Mungkin dia memang punya kemampuan untuk melakukannya. Sepertinya Presiden Ji telah menemukan pria yang luar biasa. Sepertinya dia punya kemampuan untuk merebut sepotong daging gemuk ini dari tangan Wei Xiang. Kalau dia tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian Presiden Ji? Aku yakin dia tidak punya kemampuan untuk mendukung semua omongan itu. Ini akan menarik. Mari kita lihat bagaimana Wei Xiang merespons. Wei Xiang sedikit mengernyit. Meskipun hubungannya dengan sepupunya baik, dunia ini tetap berfokus pada keuntungan. Jika pria di depannya memiliki latar belakang yang kuat, hasil proyek ini akan sulit diprediksi. Kalian semua salah. Pria ini seorang guru. Dulu dia seorang guru, bukan tuan muda yang kaya. Orang yang berbicara adalah seorang wanita bergaun merah. Wanita itu baru saja melahirkan anak kedua dan sebelumnya duduk di dekat Lin Yi. Wanita berpakaian merah itu menyilangkan lengannya di depan dada dengan nada meremehkan. Dia mengutuk dalam hatinya, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini jika kau berani membuatku tidak bahagia. Tidak mungkin, guru. Apa guru dulunya seorang pelacur? Bagaimana Presiden Ji bisa terlibat dengan pria seperti itu? Identitasnya terbongkar oleh wanita berbaju merah, yang menyebabkan keributan besar di resepsi. Itu semua karena identitas Lin Yi yang terlalu rendah kelasnya. Dia tidak layak untuk Ji Qingyan. Selain itu mereka juga penasaran dan bahkan menganggapnya lucu. Dia hanya seorang gigolo. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang Wei Xiang? Dengan kekuatan Wei Xiang, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Haha. Wei Xiang tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Dia pikir dia generasi kedua yang kaya. Kalau begitu, dia tidak akan bisa bersaing dengannya. Namun, kini jelas bahwa ia seorang guru. Apa haknya untuk bersaing dengannya? Itu hanya candaan. Bro, kamu kesini mau bercanda. Wei Xiang hampir menangis. Kamu pikir kamu pantas bersaing denganku sebagai guru biasa di sekolahmu? Ji Qingyan tidak tahan lagi dan berkata dengan wajah dingin. Memangnya kenapa kalau Lin Yi dosen? Itu tidak memengaruhi hubungan kita. Tidak, Presiden Ji, jangan salah paham. Saya tidak meragukan hubungan kalian, saya hanya merasa dia agak lancang, kata Wei Xiang. Seorang dosen universitas yang bilang dia bisa mendapatkan proyek Yaluo. Bukankah ini lelucon? Tak hanya Wei Xiang, tamu-tamu lain yang hadir pun tak kuasa menahan tawa. Orang ini cukup menarik. Apa dia benar-benar berpikir hanya karena dia tampan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Apa salahnya jadi dosen universitas? Lagi pula, saya dari Universitas Normal Zonghai. Saya jauh lebih baik daripada dosen-dosen dari universitas lain. Haha, Universitas Normal Zonghai. Kupikir itu akan menjadi universitas terkenal seperti Universitas Fudan atau Universitas Jiaotong. Ini bukan 985 atau 211, beraninya kau menyebutkannya. Orang ini terlalu memuja dirinya sendiri. Dengan identitas Presiden Ji, bagaimana mungkin dia bertemu orang seperti itu? Sekolah seperti itu mudah dimasuki. Kalau saya tidak akan berani membahasnya. Baiklah, itu bukan urusanmu. Ji Qingyan ingin membantu Lin Yi, tetapi dicegah oleh Lin Yi. Dia bisa menangani situasi sekecil itu sendirian, dan dia tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Dia mengerutkan bibirnya karena gembira. Situasinya sudah sampai pada titik ini, tapi dia bilang dia tidak butuh bantuannya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Dibandingkan dengan universitas seperti Universitas Fudan dan Universitas Jiaotong, Universitas Normal tentu saja bukan universitas yang bagus, tetapi saya harap semua orang akan fokus pada proyek ini. Profesi saya tidak perlu diperhatikan. Haha, kariermu bisa menjelaskan suatu masalah, kata Wei Xiang. Saya ingin tahu, sebagai seorang dosen, kemampuan apa yang Anda miliki untuk menentukan arah proyek ini? Lin Yi mengangkat bahu. Kalau kamu tidak percaya, telepon saja sepupumu. Bukankah setelah itu semuanya akan jelas? Oke, sepertinya kau takkan meneteskan air mata sampai melihat peti mati, dan kau takkan berbalik sampai menabrak dinding. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati dengan sedikit kejelasan. Sambil berbicara,
Wei Xiang mengeluarkan ponselnya dan menelepon sepupunya Guanya. Tak lama kemudian, panggilan itu diangkat. Xiang, apakah kamu mencariku? Sepupu, saya ingin bertanya, mengenai proyek renovasi dermaga Wangjiang, apakah Anda sudah menemukan kandidat yang tepat untuk melaksanakan pembangunannya? Apa yang kau katakan? Bukankah kau selalu yang menangani proyek-proyekku? Jangan bilang kau tidak mau mengerjakan proyek ini. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi main-main di wajah mereka. Jelas Wei Xiang tidak ingin membiarkan orang lain meraup keuntungan. Ia bahkan tidak perlu membuka mulut untuk menunjukkan bahwa proyek ini memang sudah dipersiapkan untuknya. Saya tahu proyek ini memang untuk saya, tetapi saya bertemu seseorang yang mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengubah arah proyek ini. Ia berkata bahwa ia akan memberikannya kepada siapapun yang ia inginkan. Lelucon macam apa itu? Dia pikir dia siapa? Apa dia punya kemampuan untuk menghalangi keputusanku? Haha. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Atasan Yalua telah berbicara, jadi apalagi yang bisa dia katakan? Ji Qingyan mengerutkan kening. Apa yang sedang direncanakan Lin Yi? Bagaimana dia seharusnya menyelesaikan dilema ini? Wei Xiang melambaikan ponselnya. Kau dengar itu? Sepupuku sudah bicara. Proyek ini milikku. Apa lagi yang ingin kau katakan? Lin Yi tersenyum tipis saat dia berjalan dan berbicara di telepon. Saya Lin Yi. Bab 115. Kontak intim pertama. Apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir orang-orang akan mengenalimu hanya karena kau memperkenalkan diri? Semua orang memandang Lin Yi seakan-akan mereka sedang melihat orang bodoh. Rasanya orang ini sudah gila. Anda adalah Direktur Lin. Seruan Guanya menghentikan tawa semua orang. Ekspresi mereka langsung membeku. Ingatanmu bagus. Kamu masih ingat suaraku. Direktur Lin, Anda pasti bercanda. Bagaimana saya bisa lupa suara Anda, kata Guanya sopan. Sepupu, apa yang kau bicarakan? Kau kenal Lin Yi, seru Wei Xiang. Lagi pula, dia dosen universitas yang payah. Kenapa kau memanggilnya Direktur Lin? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya, tanya Guanya. Dermaga Wangjiang adalah properti Direktur Lin. Direktur Lin memberi saya proyek renovasi senilai 800 juta dolar. Menurutmu kenapa saya memanggilnya Direktur Lin? Apa katamu? Dermaga Wangjiang adalah miliknya. Mereka yang mendengar ini semua tercengang. Mereka menatap Lin Yi dengan tak percaya. Tidak seorang pun menduga pria ini menjadi bos dermaga. Sekarang, kamu harus percaya bahwa aku punya hak untuk membuat keputusan akhir tentang proyek ini, kan? Tampar wajah. Tamparan. Wajah Wei Xiang berubah antara merah dan putih saat dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Uang 800 juta itu miliknya, namun dia sibuk bersikap tegar di hadapan orang sebesar itu. Ini benar-benar tamparan di wajah. Ji Qingyan menatapnya dengan mata indahnya. Ia sama terkejutnya dengan orang lain. Dia sebenarnya telah membeli dermaga Wangjiang secara diam-diam. Lagi pula, dia dengan santai mengeluarkan 800 juta untuk merenovasi proyek tersebut. Berapa banyak uang yang dia miliki? Aku percaya padamu. Wei Xiang mengangguk dan berkata dengan rendah hati, Direktur Lin, saya baru saja menyinggung Anda. Mohon maafkan saya, jangan merendahkan diri Anda seperti saya. Lalu, apakah aku punya hak untuk mengajak Ji Qingyan makan bersama sekarang? Tentu saja, tentu saja. Wei Xiang mengangguk dan berkata, di antara semua orang di sini, tidak ada yang lebih memenuhi syarat daripada kamu untuk mengundang Direktur Ji makan malam. Wei Xiang tidak bodoh. Dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Bahkan sepupunya harus membungkuk dan mengangguk di hadapan pria ini, apalagi dirinya. Baiklah, kalian bisa lanjut ngobrol. Aku di sini cuma mau lihat-lihat. Lin Yi berjalan keluar pintu sembari berbicara, yang tersisa hanyalah punggungnya yang menghilang. Sial, sungguh rugi, kata perempuan bergaun putih itu. Kalau aku tahu dia sekuat itu, aku pasti akan menempel padanya tanpa malu-malu. Kita lupakan saja pikiran-pikiran yang tidak realistis itu. Hanya wanita seperti Ji Qingyan yang bisa menarik perhatiannya. Kita berdua tidak bisa. Kalau begitu aku akan jadi kekasihnya dan membiarkannya bermain gratis, kata perempuan berbaju putih itu. Tidak mudah bertemu generasi kedua yang kaya seperti dia. Lin Yi kembali ke kamar presidensial tempatnya beristirahat pada siang hari setelah meninggalkan tempat tersebut, menunggu Ji Qingyan datang. Sekitar 1 jam kemudian, Ji Qingyan menelepon. Kamu ada di mana? 2306, naik saja. Setelah menutup telepon, Ji Qingyan mengetuk pintu beberapa menit kemudian. Saat itu, Ji Qingyan telah berganti pakaian dengan setelan jas formal, celana jin biru, dan sepatu hak tinggi hitam. Rambutnya diikat tinggi, membuatnya tampak rapi dan elegan.
Lin Yi, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar membeli dermaga Wang Jiang tanpa suara, kata Ji Qingyan. Itu bukan masalah besar. Tidak ada publisitas. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu, kata Ji Qingyan. Kamu bekerja dan menjalani kehidupan normal sambil berinvestasi di industri lain. Kamu terlalu berlebihan. Tidak ada polanya. Itu hanya operasi rutin. Cek, aku tidak bisa menang melawanmu. Ji Qingyan tersenyum. Tapi jangan khawatir. Meskipun hubungan kita baik, urusan bisnis berbeda. Kita pasti akan menyelesaikan misi renovasi dengan kualitas dan kecepatan yang baik. Berhenti, 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 kata Lin Yi. Kapan aku bilang aku akan memberimu proyek dermaga Wang Jiang? Kau terlalu banyak berpikir. Kau tidak memberikannya padaku. Ya, kata Lin Yi. Meskipun saya yang mendanai proyek ini, ada banyak perusahaan di Zonghai. Saya tidak harus memilih Chaoyang Group. Kalau kamu tidak memberiku proyek itu, kamu yang rugi. Ji Qingyan menyingsingkan lengan bajunya dan meraih pinggang Lin Yi. Hei, ada apa denganmu? Aku baru saja menolak memberimu proyek itu, dan sekarang kau malah melakukan ini. Kau terlalu kasar. Memangnya kenapa kalau aku yang mengerjakan ini, kata Ji Qingyan bangga. Kalau kamu tidak memberiku proyek itu, aku akan menggigitmu. Dasar bocah nakal, beraninya kau mencoba menindasku. Akan kutunjukkan padamu. Lin Yi meraih pinggang Ji Qingyan. Ji Qingyan menjerit dan kehilangan keseimbangan. Ia jatuh ke tempat tidur, dan tubuh Lin Yi menimpanya. Jarak antara keduanya kurang dari 10 cm. Kamu tidak mau proyek ini? Aku bisa memberikannya, tapi bukankah kamu harus membayarnya? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Hooligan, kau berharap. Kamu keras kepala, kan? Kata Lin Yi. Kalau begitu aku tidak akan bangun. Bangun, kau menghancurkanku, kata Ji Qingyan tanpa suara. Saya tidak akan membahas masalah proyek ini dengan Anda untuk saat ini, tapi bukankah kita harus membicarakan lipstik rasa mangga? Wajah Ji Qingyan semakin memerah. Kau menghancurkanku, bagaimana aku bisa menepati janjiku? Lebih seperti itu. Lin Yi berdiri, dan Ji Qingyan pun bergegas berdiri. Kemerahan di wajahnya belum mereda. Ayo kita mulai, aku sudah menunggu lama. Kamu, tutup matamu dulu. Baiklah, kamu punya banyak trik. Lin Yi memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, ia merasakan sensasi dingin di bibirnya. Namun, bukan itu yang diharapkan Lin Yi. Dia membuka matanya dan melihat Ji Qingyan dengan bangga memegang tabung lipstik dan menyentuh bibirnya dengan itu. Dia sudah berlari kecil menuju pintu saat dia membuka bibirnya. Baiklah, aku sudah menepati janjiku. Ji Qingyan bagaikan rubah kecil yang bangga, ekspresinya menggemaskan. Lin Yi berdiri dari kursinya dan bersiap mengejarnya. Haha, kamu tidak akan bisa menangkapku. Ji Qingyan meringis dan berlari keluar pintu. Lin Yi mengejarnya tanpa ragu. Melihat Lin Yi mengejarnya, Ji Qingyan mempercepat langkahnya dan melihat dua pelayan di depannya. Ia punya rencana. Teman-teman, orang di baliknya itu orang jahat. Bantu aku menghentikannya. Kedua pelayan itu saling berpandangan. Bukankah itu bos kita? Sungguh pria yang jahat. Bab 116, maafkan aku. Jika orang lain, kedua pelayan itu pasti akan menuruti perintah Ji Qingyan. Namun, saat ini hal itu tidak mungkin dilakukan. Orang yang mengejar mereka adalah Bos Lin. Mereka tidak bisa menghentikannya. Manajer Wang sudah mengatakannya dengan sangat serius. Siapapun orangnya, mereka tidak bisa menghentikan Lin menjemput gadis-gadis. Jika tidak, mereka akan dipecat. Oleh karena itu, jelas apa yang harus mereka lakukan. Setelah memberi instruksi pada dua pelayan, Ji Qingyan kembali meringis ke arah Lin Yi. Ada yang menghentikanmu. Kita lihat saja bagaimana kau bisa mengejarku. Lin Yi tidak mengejarnya lagi. Ia berdiri di sana sambil tersenyum menatap Ji Qingyan. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan keluar. Lihat saja. Lagi pula kau tidak akan bisa mengejarku, jadi. Setelah memasang wajah cemberut, dia berbalik dan pergi. Lift hanya beberapa meter darinya, dan Lin Yi tidak akan bisa menyusulnya begitu dia masuk ke dalam lift. Pada saat itulah Ji Qingyan menyadari ada sesuatu yang mencekik lengannya, dan seseorang telah mencengkeramnya dari belakang. Saat itulah dia menyadari bahwa orang yang menangkapnya adalah kedua pelayan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya, saya sungguh minta maaf. Tuan Lin adalah anggota senior hotel kami, jadi kami harus mengikuti perintah Tuan Lin. Maaf. Hei, kenapa kalian seperti ini? Ji Qingyan mulai khawatir. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi sia-sia. Lin Yi tersenyum sambil menatap kedua pelayan itu.
Mereka cukup pandai menyelesaikan pekerjaan. Mereka mungkin dibimbing oleh Wang Tianlong. Membuat Wang Tianlong memberi mereka beberapa bonus setelahnya seharusnya menjadi keputusan yang tepat. Lin Yi tersenyum sambil berjalan mendekati Ji Qingyan. Kamu tidak mau lari. Coba aku lihat bagaimana kamu bisa lari. Ji Qingyan ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Kalian tidak boleh bermain seperti ini. Bukankah ini merupakan bentuk intimidasi yang nyata? Kirim dia ke kamarku. Baik, Tuan Lin. Ji Qingyan sudah pasrah dengan nasibnya. Bagaimana mungkin dia begitu sial? Dia pikir dia bisa membalikkan keadaan dengan metode yang dia temukan, tetapi dia jatuh ke tangan Lin Yi sekali lagi. Sungguh menyedihkan. Pada saat ini, orang-orang di ruangan lain mendengar suara gaduh di luar dan dengan hati-hati membuka pintu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa generasi kedua yang kaya raya benar-benar telah mengikat seorang wanita cantik jelita di kamarnya. Keren banget. Aku nggak percaya kamu bisa main kayak gitu. Ji Qingyan dikirim kembali ke kamarnya, mata indahnya menyipit membentuk bulan sabit saat dia menatap Lin Yi sambil tersenyum. Aku cuma bercanda. Jangan terlalu serius. Sepertinya kau serius, kata Lin Yi sambil tersenyum. Mencoba berbohong padaku dengan lipstik. Itu tidak seperti Presiden Ji. Saya minta maaf. Bukankah kita pernah berciuman sebelumnya? Apa yang perlu disesali? Lin Yi terdiam. Wanita memang makhluk yang aneh. Terakhir kali, kali ini, kata Ji Qingyan. Aku tidak akan berbohong padamu kali ini. Aku pasti akan menepati janjiku. Kita berdua orang beradab. Jangan lakukan apapun yang akan kau sesali. Ji Qingyan bisa menerima ciuman sederhana. Jika Lin Yi menyentuhnya secara acak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tunggu aku kalau begitu. Sambil berbicara, Ji Qingyan mengeluarkan penghapus riasan dari sakunya dan menghapus semua lipstik di bibirnya. Ia lalu mengambil lipstik rasa mangga dan mengoleskannya ke bibirnya. Ji Qingyan tersipu dan berkata dengan malu-malu. Lebih seperti itu. Perlahan, bibir Ji Qingyan mendekat ke Lin Yi. Ia memejamkan mata dan memutuskan untuk menciumnya. Saat dia menyentuh sudut mulut Lin Yi, Ji Qingyan merasakan kekurangan oksigen, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Tangannya yang besar melingkari pinggang Ji Qingyan. Tangannya lembut seperti tanpa tulang, dan terasa nyaman disentuh. Beberapa detik kemudian, bibir mereka terpisah. Ji Qingyan memegangi dadanya sambil terengah-engah. Ini kedua kalinya, tetapi dia masih belum bisa terbiasa. Lumayan, mangga lebih wangi. Kau hanya tahu cara menindas orang, kata Ji Qingyan enggan. Kalau aku tahu kau ada di Hotel Peninsula, aku tidak akan bilang begitu. Sudah terlambat. Lin Yi tersenyum. Ingat ini lain kali. Kau tak akan bisa mengalahkanku. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu menang lain kali. Kalau begitu aku akan menunggu, kata Lin Yi. Apa rencanamu malam ini? Apa kau akan pulang? Apa maksudmu? Ada kamar yang sudah siap di sini. Tinggallah di sini dan aku tak perlu repot mengantarmu. Kurasa kau mencoba memanfaatkanku, kata Ji Qingyan sambil menggembungkan pipinya. Kalau aku benar-benar ingin memanfaatkanmu, apa aku akan menggunakan trik seperti ini? Aku pasti sudah melakukannya sekarang juga. Memanggilmu seorang huligan sama sekali tidak berlebihan. Meskipun begitu, Ji Qingyan sudah meletakkan tas tangannya. Sepertinya dia tidak berniat pergi. Kemudian, mereka berdua pergi makan malam dan kemudian berjalan-jalan sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat. Beristirahat. Kamu ambil satu, aku ambil satu. Tidur nyenyak di tengah malam, jangan coba-coba berbuat aneh padaku. Suite presidensial adalah suite dengan 2 tempat tidur besar di dalamnya. Ji Qingyan ingin mereka tidur di tempat tidur terpisah. Tidak, kita sendirian, apa salahnya tidur di kamar yang sama? Meskipun apa yang mereka lakukan hari ini berani, itu masih dalam lingkup penerimaan Ji Qingyan. Dia tidak dapat menerima gagasan berbagi kamar untuk saat ini. Benar. Kamu tidur di sofa, dan aku di tempat tidur, kata Lin Yi. Kebetulan aku suka tidur telanjang. Tidak nyaman bagiku untuk sekamar denganmu. Bah. Aku tidak mau tidur di sofa, kata Ji Qingyan. Kamu sudah dewasa, tapi masih tidur telanjang. Apa kamu tidak malu? Sambil berkata begitu, Ji Qingyan mendorong Lin Yi keluar. Keluar dan tidurlah. Tidurlah lebih awal dan bangun pagi. Kamu masih harus mengantarku bekerja besok. Di sofa ruang tamu, Lin Yi merasa bosan. Ia memainkan beberapa permainan dengan rok lipitnya sebelum tidur. Lin Yi mulai mengagumi orang yang disebut rok lipit ini.
Selain waktu-waktu tertentu di siang hari, ia hampir bisa melihatnya bermain game hampir sepanjang hari. Mungkinkah dia hanya memiliki permainan dalam hidupnya? Bukankah hidup ini terlalu baik? Keesokan paginya, saat Lin Yi bangun, Ji Qingyan bangun pada saat yang sama. Keduanya pergi ke restoran untuk sarapan sederhana sebelum berangkat kerja bersama. Kamu harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan Guan Ye dari Yaluo tentang proyek itu. Aku akan memberitahunya nanti dan dia akan menerimamu. Lin Yi berkata sebelum Ji Qingyan keluar dari mobil. Hehe, terima kasih, Lin Yi, kata Ji Qingyan serius. Terima kasih kembali. Ibu gelombang. Qingyan mengecup pipi Lin Yi dengan lembut. Hadiahmu juga rasa mangga. Qingyan keluar dari mobil dengan gembira seperti burung kecil, tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk berbicara. Terlalu banyak yang mengalir di pipiku. Aku harus menghapusnya. Setelah mengeluh, Lin Yi pergi ke Far East Group. Menara kembar itu adalah miliknya, dan dia harus mengklaimnya terlebih dahulu. Bab 117. Mantan Bele Kampus. Mereka berkendara sekitar 20 menit sebelum tiba di Far East Group di Sentral. Lin Yi pernah bekerja di grup Chaoyang sebelumnya, jadi dia cukup familiar dengan industri itu. Far East Group dan Chaoyang Group keduanya adalah perusahaan pengembang real estate. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam hal skala, Far East Group pada dasarnya menduduki posisi sebagai pemimpin industri, sementara Chaoyang Group masih jauh darinya. Dalam industri ini, Far East Group selalu bergerak di bidang real estate komersial, dan jarang berkecimpung di perumahan. Sebaliknya, Chaoyang Group terutama berfokus pada perumahan, jadi tidak banyak konflik di antara keduanya. Gedung-gedung perkantoran Far East Group megah dan megah. Meskipun tidak semegah menara kembar yang baru dibangun, gedung-gedung tersebut tetap menjadi salah satu landmark Laut Cina Selatan untuk beberapa waktu. Hanya saja dengan pesatnya perkembangan ekonomi selama bertahun-tahun, keunggulannya memang menurun, tetapi tidak mempengaruhi statusnya di kota. Lin Yi mendesah saat melihat gedung-gedung tinggi Far East Group. Cetak biru indah kerajaan bisnisnya akan dimulai dari sini. Lin Yi melihat sekeliling dan menemukan pintu masuk ke area. Ia bersiap masuk dan menemui wakil presiden Far East Group, Luo Wan. Namun, ia memperhatikan banyak orang berdiri di pintu masuk. Mereka semua mengenakan jas dan menatap jam seolah-olah ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Lin Yi, apakah itu kamu? Ia mendengar seseorang berbicara di belakangnya dan berbalik. Ternyata itu seorang perempuan berjas abu-abu. Ada lencana biru di lehernya. Sepertinya dia karyawan gedung di dekat situ. Ia mengenakan seragam, tetapi penampilannya sungguh memukau. Ia adalah orang yang paling menarik perhatian di antara kerumunan. Mo Qingwan. Lin Yi mengenali wanita itu setelah beberapa detik. Dia adalah primadona kelasnya di masa kuliah. Lin Yi teringat bahwa Mo Qingwan bukan hanya gadis cantik di kelas saat itu, dia juga gadis cantik di sekolah. Dia bagaikan bintang di langit saat dia berjalan melewati kampus Universitas Sains dan Teknologi, yang mana jumlah prianya lebih banyak daripada wanita. Dia telah menghabiskan 4 tahun penuh kehidupan universitasnya di lingkungan seperti ini di mana bintang-bintang menyembah bulan. Hanya saja dia tidak melihatnya selama lebih dari setengah tahun, dan dia telah kehilangan sebagian kemudahannya dan memperoleh lebih banyak aura duniawi. Itu benar-benar kamu. Mo Qingwan datang dengan senyum di wajahnya. Ia tak bisa menyembunyikan senyumnya saat melihat Lin Yi. Lumayan, aku merasa kamu sedikit lebih tampan dibandingkan saat kamu masih sekolah. Baiklah, saya tersanjung. Ada apa denganmu? Kau kan anak sekolah sains dan teknik, kenapa kau begitu rendah hati, goda Mo Qingwan. Kau cukup berani waktu memberiku surat cinta waktu sekolah dulu. Lin Yi menggosok hidungnya. Ia tidak menyangka wanita itu akan salah paham sampai sekarang. Aku tidak menulis surat cinta ini untukmu, melainkan dari saudara kedua kita, tapi dia pengecut, jadi aku mengirimkannya kepadamu untuknya. Lin Yi adalah bos asrama saat dia masih sekolah, dan orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya adalah putra keduanya, Zhang Song. Namun, Lin Yi tetap tinggal di Zonghai setelah lulus kuliah, sementara Zhang Song pergi ke Yanjing. Kini, ia hanya bisa menghubunginya melalui WeChat dan telepon. Zhang Song adalah pengagum Mo Qingwan saat dia masih di universitas, dan dia terlalu malu untuk mengiriminya surat cinta. Pada akhirnya, dia hanya bisa memohon bantuan Lin Yi, tetapi Lin Yi tidak menyangka dia akan salah paham padanya sampai sekarang. Aduh, kita sudah lulus, jadi kenapa masih membicarakan ini, kata Mo Qingwan. Aku kenal Zhang Song. Dia pengecut sekali, dan dia juga tidak tampan. Bagaimana mungkin dia berani menulis surat cinta untukku? Aku tahu kamu yang menulis semua surat cinta itu, jadi jangan paksa dia. Baiklah, terserah apa katamu, kata Lin Yi. Mereka jarang berinteraksi saat sekolah dulu,
dan sekarang mereka sudah asing, obrolan sederhana saja sudah cukup. Tak perlu buang-buang waktu di sini. Oh ya, sudah lebih dari setengah tahun sejak kamu lulus. Apa saja kegiatanmu akhir-akhir ini? Tanya Mo Qingwan. Saya mendapat pekerjaan di universitas, kata Lin Yi. Tidak mungkin, kamu sekarang seorang guru. Mo Qingwan terkejut dan curiga. Politeknik Zonghai bukanlah sekolah yang bagus. Bukan 985 atau 211, dan Lin Yi bukan mahasiswa pascasarjana. Bagaimana ia bisa menjadi dosen universitas? Saya bukan guru, saya anggota komite sekolah. Oh, jadi kamu anggota komite sekolah. Kurasa gajimu tidak banyak. Mo Qingwan tiba-tiba mengerti. Di mata orang lain, pekerjaan ini terdengar sangat tinggi dan bergengsi. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih dekat, yang dilakukannya hanyalah sekadar menjalankan tugas. Pekerjaannya berat, dan gajinya rendah. Satu-satunya keuntungannya adalah terlihat lumayan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli makanan dan pakaian. Hidup memang tidak bisa ditebak. Mo Qingwan mendesah. Waktu sekolah dulu, kamu belajar dengan sangat rajin, tapi akhirnya kamu jadi anggota komite sekolah. Aku selalu dapat nilai terendah di setiap ujian, tapi akhirnya aku bekerja di Far East Group yang terkenal dengan gaji tahunan 100.000. Kurasa begitulah hidup. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, kamu benar. Mo Qingwan mengangguk dan tidak melanjutkan topik. Ngomong-ngomong, Lin Yi, kenapa kamu di sini? Ini hari Kamis, kamu seharusnya bekerja. Percayakah kamu jika aku bilang aku ke sini untuk membeli rumah? Mo Qingwan berhenti sejenak dan berkata, Lin Yi, tahukah kamu apa kelebihan terbesarmu selain ketampanan? Apa itu? Humor. Mo Qingwan tersenyum. Hanya ada satu perusahaan real estate di sini, yaitu Far East Group. Perusahaan kami terutama bergerak di bidang real estate komersial. Kantor sembarangan saja bisa berharga jutaan. Bagaimana mungkin orang biasa mampu membelinya? Kamu benar. Saat itulah Lin Yi menyadari bahwa kata-kata orang terkaya di kota Sihong itu masuk akal. Ia ingin bergaul dengannya seperti orang biasa, tetapi yang ia dapatkan hanyalah ejekan dan ketidakpercayaan. Ia tak bisa berpura-pura lagi. Lin Yi, kamu tidak perlu melakukan ini, kata Mo Qingwan. Apa yang kulakukan? Tanya Lin Yi. Kita sekelas. Kita belum bertemu selama setengah tahun, tapi kita saling memahami situasi masing-masing. Tak perlu banyak bicara. Mo Qingwan sedikit tidak berdaya. Sudah lama sejak mereka lulus. Mengapa Lin Yi masih memikirkannya? Ada perbedaan status yang jelas di antara mereka berdua. Pria itu adalah anggota komite yang menjalankan tugas di universitas, sementara wanita itu adalah pekerja kera putih tingkat tinggi di kantor. Mustahil mereka punya masa depan. Kenapa dia masih memimpikannya hal-hal yang tidak realistis seperti itu? Lin Yi terdiam. Dia terlalu egois. Dan ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Apa itu? Aku sudah punya pacar. Lin Yi masih ingat bahwa saat Mo Qingwan kuliah, ia tidak berpacaran selama 4 tahun. Ia tidak menyangka Mo Qingwan akan melajang setelah lulus. Namanya Ren Zhongsu. Dia manajer departemen pemasaran Far East Group. Gaji tahunannya $500.000. Dia jauh lebih luar biasa daripada orang kebanyakan, kata Mo Qingwan bangga. Untungnya, aku tidak jatuh cinta waktu kuliah. Mereka semua orang yang belum dewasa. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan pacarku saat ini. Bab 118. Dia adalah Tuan Lin yang membeli menara kembar. Asalkan kau puas, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ia melihat sekeliling dan menunjuk ke arah pintu masuk. Ada apa dengan perusahaanmu? Kenapa banyak sekali orang yang berdiri di pintu masuk? Itulah intinya, kata Mo Qingwan hormat. Apakah kamu tahu tentang menara kembar? Lin Yi tidak tahu mengapa Mo Qingwan mengubah topik, tetapi dia tetap menjawab. Tentu saja. Gedung ini dibangun oleh Far East Group Anda, dan merupakan gedung tertinggi di Zonghai. Gedung ini merupakan bangunan bersejarah. Lin Yi mungkin tidak begitu mengetahui tempat ini di masa lalu, tetapi sekarang karena ini adalah urusannya sendiri, tentu saja dia sudah mengenalnya. Tidak buruk, kamu tahu banyak, kata Mo Qingwan sambil tersenyum. Menara kembar adalah pengembangan real estate komersial kelas dunia yang dibangun oleh perusahaan kami dengan biaya $14,8 miliar. Namun baru kemarin, menara kembar dibeli oleh orang kaya misterius seharga $18 miliar. Hanya dalam beberapa hari, kami menghasilkan laba bersih sebesar $3,2 miliar. Seluruh perusahaan kami terkejut. Lalu, Lin Yi bertanya sambil tersenyum. Lalu orang kaya misterius itu bilang dia akan ke sini hari ini untuk mengurus dokumennya. Wakil presiden kita,
Luo Wan, sudah menunggu di pintu bersama para eksekutif perusahaan lainnya, kata Mo Qingwan bersemangat. Kalau presiden kita tidak sedang dalam perjalanan bisnis, mungkin dia sudah ke sini hari ini. Lin Yi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Far East Group akan menggelar pertunjukan sebesar itu. Akan tetapi, jika dipikirkan, biaya pembangunan menara kembar adalah 14,8 miliar, dan sistem telah menghabiskan 18 miliar untuk membelinya, sehingga menghasilkan total 3,2 miliar. Dapat dimengerti mengapa mereka menggelar pertunjukan sebesar itu. King Wan, kenapa kamu masih di sini? Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara gerutuan. Lin Yi menoleh dan melihat seorang pria berusia 30-an. Ia agak gemuk, mengenakan jas dan dasi, dan ada sedikit kesombongan di wajahnya. Sayang, kamu di sini. Mo Qingwan mencengkeram lengannya saat melihat lelaki itu, matanya menyipit membentuk bulan sabit. Perkenalkan, ya. Dia teman sekelasku, Lin Yi, dari universitas. Kami kebetulan bertemu, jadi kami mengobrol. Mo Qingwan kemudian memperkenalkannya pada Lin Yi. Lin Yi, dia pacarku, Ren Zongsu, manajer pemasaran Far East Group. Gajinya $500.000 setahun. Lin Yi mengangguk memberi salam. Lin Yi, mau makan malam bareng pacarku dan minta pekerjaan buat kamu. Jauh lebih baik daripada pekerjaanmu sebagai dosen. Mo Qingwan yakin bahwa Lin Yi tidak akan menolak undangannya. Far East Group adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Bekerja di sini jauh lebih menyenangkan daripada sekadar mengurus tugas di sekolah. Selama dia tidak bodoh, dia pasti tidak akan menolaknya. Mo Qingwan diam-diam gembira memikirkan hal itu. Dengan kemampuan pacarnya, tidak masalah baginya untuk mencarikan pekerjaan untuk Lin Yi. Dengan begitu, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi di masa depan. Akan sangat menarik untuk memiliki seorang suami yang menghabiskan uang untuknya dan seekor anak anjing kecil seperti Lin Yi di luarnya. Ayo makan saja. Sebelum Lin Yi sempat berkata apa-apa, ia mendengar pria itu berbicara. Saya tidak punya kebiasaan makan dengan orang asing. Lagi pula, dengan status saya saat ini, orang-orang yang makan bersama saya semuanya kaya dan berkuasa. Mereka semua manajer umum. Terlalu buang-buang waktu makan bersamanya. Oh, aku mengerti, kata Mo Qingwan getir. Ia merasa rencananya akan gagal, jadi ia harus mencari kesempatan lain di masa depan. Aku tidak punya banyak waktu akhir-akhir ini, jadi ayo kita makan saja, kata Lin Yi sambil tersenyum. Mo Qingwan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Lin Yi ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Dia masih sama seperti di universitas. Dia sudah menjadi pesuruh di universitas, mengapa dia tidak bisa menghilangkan harga diri di hatinya? Kalau orang lain, mereka pasti sudah berusaha menjilat pria ini. Zongsu melirik Lin Yi dengan acuh tak acuh, tidak terlalu memikirkannya. Ia menoleh ke Mo Qingwan. Ayo kita ke sana dulu. Waktunya sudah hampir tiba. Orang kaya misterius itu akan segera datang. Kau kan wajah perusahaan, jadi jangan lengah nanti. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Mo Qingwan menjawab dan menoleh ke Lin Yi. Lin Yi, aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku pergi dulu. Baiklah, lakukan saja apa yang kau mau. Mereka berdua berbalik dan pergi. Lin Yi melihat arlojinya dan menyadari sudah waktunya. Ia pergi membeli secangkir teh susu dan berjalan menuju pintu A. Di pintu A gedung timur jauh, para eksekutif Far East Group berdiri dalam dua baris. Ren Zongsu juga ada di antara barisan itu. Mo Qingwan dan beberapa rekannya yang bertubuh indah berdiri di depan karena kecantikannya. Mereka telah menjadi wajah Far East Group. Bukankah aku baru saja membeli 2 gedungmu? Grup ini cukup besar. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi mengambil teh susu dan berjalan menuju pintu A. Melihat Lin Yi berjalan ke arahnya, Zongsu terkejut. King Wan, ada apa dengan teman sekelasmu? Apa yang dia lakukan di sini? Keluarkan dia dari sini. Mo Qingwan juga ketakutan. Dia sudah menjelaskan situasinya kepada Lin Yi sebelumnya, jadi mengapa dia masih di sini? Apakah dia mencoba menimbulkan masalah? Lin Yi, minggir. Ini bukan tempat yang tepat untukmu berkeliaran. King Wan yang berdiri di depan berkata, Taipan misterius itu akan segera datang, jangan ganggu kami. Tidak bisakah aku menjadi Taipan misterius itu? Taipan apa? Aku tahu betul keadaanmu. Waktu kuliah, kamu ambil pinjaman mahasiswa setiap tahun. Dari mana kamu dapat uang untuk beli menara kembar? Cepat pergi. Mo Qingwan hampir mati karena marah. Pria ini hanya bersikap keras kepala seperti anak muda. Itu sungguh menyebalkan. Mo Qingwan, apa yang kamu lakukan? Terdengar suara dengusan dingin, menyebabkan punggung Mo Qingwan menjadi dingin.
Direktur Luo, saya sungguh minta maaf. Orang ini teman sekelas saya. Otaknya agak abnormal. Saya akan mengusirnya sekarang. Ya. Orang ini sedang tidak sehat. Direktur Luo, tolong tenang. Ren Zongsu sangat marah hingga sudut mulutnya berkedut. Wajahnya memerah. Keamanan, cepat bawa orang gila ini pergi. Tamparan. Luo Wan tidak berkata apa-apa lagi. Ia menamparkan wajah Ren Zongsu dengan keras. Sial, kalau kamu nggak mau kerja di sini lagi, bilang aja. Jangan ganggu aku. Para eksekutif perusahaan lainnya terkejut. CEO Luo terkenal dengan sifatnya yang mudah marah. Dia sopan bahkan saat menghadapi petugas kebersihan. Kenapa dia begitu marah hari ini? Bahkan, dia sampai mengumpat. Ren Zongsu juga tercengang. Dia menutupi wajahnya seperti orang bodoh. Luo Presiden Luo, mengapa Anda memukul saya? Beraninya kau bertanya, kata Luo Wan sambil menunjuk hidung Ren Zongsu. Orang di depanmu adalah Tuan Lin, yang membeli menara kembar. Beraninya kau menyebut Tuan Lin gila. Kurasa kau tidak mau bekerja di perusahaan ini lagi. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Bab 119. Idola masa, teladan manusia. Bagaimana itu mungkin? Mo Qingwan dan Ren Zongsu terpaku di tanah, pikiran mereka berdengung. Mereka kehilangan kemampuan berpikir. Apa yang tidak mungkin, kata Luo Wan. Beruntung sekali kamu punya teman seperti Lin. Beraninya kamu memfitnah Tuan Lin. Kurasa orang sepertimu tidak pantas tinggal di Far East Group. Mo Qingwan menatap Lin Yi dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus teman sekelas lamanya. Baru setengah tahun dia lulus, tapi dia sudah jadi kaya begini. Bahkan membeli tiket lotre tidak akan memberinya penghasilan sebanyak itu. Lin Yi, apakah kamu benar-benar membeli menara kembar? Mo Qingwan tergagap. Lin Yi mengangkat bahu. Bukankah aku sudah memberitahumu tadi? Kau tidak percaya padaku. Dia masih tidak tahu bagaimana Lin Yi membeli menara kembar. Namun, tidak diragukan lagi bahwa teman sekelas lamanya telah menghasilkan banyak uang. Dia telah menjadi miliarder. Tuan Lin, lihat kekacauan ini. Seperti banjir di kuil Raja Naga. Seluruh keluarga sepertinya tidak saling kenal lagi, kata Ren Zongsu sambil tersenyum. Bukankah kamu tadi ingin makan malam denganku? Kebetulan aku ada waktu malam ini. Ayo kita keluar dan berkumpul. Aku akan memastikan kamu puas. Kalau orang sepertimu makan dengan manajer umum, aku harus makan dengan level berapa? Tanya Lin Yi lirih. Apakah menurutmu kamu pantas makan malam denganku? Ren Zongsu sangat malu hingga wajahnya memerah. Tamparan di wajah, tamparan yang nyata di wajah. Tuan Lin, jangan ganggu mereka. Ayo kita ke ruang rapat dan tanda tangani kontraknya, kata Luo Wan. Baiklah, ayo pergi. Lin Yi mengabaikan mereka berdua dan mengikuti Luo Wan ke gedung timur jauh. Saya pikir pria kaya misterius itu pria parubaya yang menyebalkan. Saya tidak menyangka dia setampan itu. Sungguh mengejutkan, kata karyawan wanita dari Far East Group itu. Aku tahu, kan? Aku khawatir dia akan menyentuhku. Kalau aku tahu Tuan Lin setampan itu, aku pasti sudah ditelanjangi, apalagi membiarkannya menyentuhku. Aku jatuh cinta padanya. Dia tampan dan kaya. Dia idola banyak orang, panutan para pria. Lin Yi dibawa ke ruang konferensi setelah keluar dari lift. Dia terkejut melihat dokumen di atas meja. Kontrak itu tebalnya lebih dari 10 cm, cukup untuk membuatnya bertahan di sini dan menandatanganinya untuk sementara waktu. Lin Yi selesai menandatangani tumpukan dokumen tebal sekitar setengah jam kemudian, dan Luo Wan mengulurkan tangan untuk memujinya. Tuan Lin, Anda masih muda dan menjanjikan. Anda begitu murah hati di usia semuda ini. Ini memalukan bagi kami. Anda terlalu baik, Presiden Luo. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Tidak masalah, silakan saja. Menara kembar sekarang menjadi milikmu. Apakah kamu punya kandidat yang cocok untuk mengelola properti ini? Tanya Luo Wan ragu-ragu. Apakah Anda punya kandidat yang cocok, Presiden Luo? Begini. Kakak ipar saya mendirikan perusahaan properti bernama Dinghui Property. Perusahaan itu termasuk dalam 3 besar perusahaan manajemen properti di Zhonghai. Far East Group kami dikelola oleh perusahaan mereka. Luo Wan tersenyum. Tentu saja. Kalau Tuan Lin punya kandidat yang cocok, lupakan saja. Saya baru saja membeli Twin Towers dan belum sempat memilih perusahaan manajemen properti, kata Lin Yi. Karena Presiden Luo sudah merekomendasikannya, mari kita buat janji temu dan bicara. Tentu, aku akan menyuruhnya menghubungi kamu nanti. Oke. Tuan Lin, saya akan mengantarmu pergi. Tidak perlu,
aku sudah terbiasa sendiri dan tidak suka pamer. Aku tidak terbiasa dengan sikapmu yang begitu sopan, kata Lin Yi. Urus saja urusanmu sendiri, aku pergi dulu. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri di upacara bersama Tuan Lin. Luo Wan tetap sopan meskipun berkata begitu. Dia mengantar Lin Yi ke lift. Ia mendesah dalam hati. Jarang sekali melihat orang yang mudah didekati seperti Lin Yi akhir-akhir ini. Saat mereka berjalan menuruni lift dan memasuki lobi di lantai pertama, semua mata pria itu dipenuhi rasa hormat. Meskipun Lin Yi lebih kaya dan lebih tampan dari mereka tidak iri sama sekali. Mereka tahu, sekeras apapun mereka bekerja, mereka takkan pernah mencapai titik ini dalam hidup mereka. Orang-orang seperti dia hanya pantas untuk dikagumi, bukan untuk dicemburui. Para wanita yang datang dan pergi semuanya bersemangat untuk mencoba peruntungan. Jika mereka bisa disukai oleh orang seperti itu, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang seumur hidup mereka. Di pintu masuk gedung timur jauh, Ren Zongsu dan Mo Qingwan sedang memegang kotak-kotak di tangan mereka. Mereka telah menyelesaikan prosedur pengunduran diri. Namun, ekspresi mereka tidak sama. Ren Zongsu tampak sedih, sementara Mo Qingwan, di sisi lain, diam-diam gembira. Qingwan, jangan khawatir. Meskipun aku sudah dipecat, dengan kemampuanku, aku masih bisa mendapatkan posisi manajemen senior di perusahaan lain. Tidak masalah bagiku untuk mendukungmu, kata Ren Zongsu. Kau terlalu banyak berpikir, kata Mo Qingwan. Kurasa kita tidak cocok. Ayo kita putus. Putus. Kenapa? Bukankah kamu bilang ingin menikah denganku, seru Zongsu keras. Kata-katanya membuat rekan-rekan yang mengirimnya pergi bingung. Hubungan mereka selalu stabil. Mengapa mereka tiba-tiba putus? Lin Yi teman sekelasku di universitas, dan hubungan kami punya fondasi yang kuat. Belum lagi, dia pernah menulis surat cinta waktu kami kuliah, dan dia masih belum bisa melupakanku. Sekarang aku mengerti kalau aku ingin bersama Lin Yi. Ekspresi Zongsu berubah dari terkejut menjadi marah. Mo Qingwan, aku salah menilaimu. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Aku hanya mengikuti kata hatiku. Jangan ganggu aku. Hubungan kita berdua sudah berakhir. Sudah berakhir. Dengan kemampuanku, aku bisa bertemu seseorang yang lebih baik. Setelah mengumpat, Ren Zongsu membawa kotak kardus itu dan pergi. Qingwan, waktu Pak Lin masih sekolah, apa dia benar-benar menulis surat cinta untukmu? Benarkah? Tanya rekan Mo Qingwan heran. Tentu saja benar. Mo Qingwan mengangkat kepalanya dan berkata, hanya saja saat itu, aku terlalu fokus pada pelajaranku dan tidak memikirkan hal ini, jadi aku merindukannya. Kalau begitu, kau akan mendapatkan bulan terlebih dahulu, kata rekan Mo Qingwan dengan penuh semangat. Tentu saja, kata Mo Qingwan. Tadi, waktu kita ngobrol, dia malah ngomongin sesuatu tentang masa kuliahnya. Aku dengar dia nggak bisa lupain aku, dan waktu itu aku udah bimbang. Aku nggak mau kehilangan pria yang begitu setia. Qingwan, selamat. Kamu akan menikah dengan keluarga kaya di masa depan. Kamu tidak boleh melupakan kami, teman-teman miskin. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan kalian. Cepat, cepat, cepat. Qingwan, lihat. Tuan Lin keluar dari gedung. Bab 120. Jangan goyangkan teratai. Cepat, 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 aku akan mengambilnya untukmu. Mo Qingwan menyerahkan kotak itu kepada rekannya, merapikan riasannya, dan berjalan mendekati Lin Yi. Lin Yi. Kamu belum pergi, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku menunggumu. Mo Qingwan memberikan senyum paling cerah yang pernah dia tunjukkan seumur hidupnya, yakin bahwa dia bisa memikat Lin Yi. Mengapa kamu menungguku? Terutama karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mo Qingwan sedikit gugup. Jika Lin Yi tahu dia putus dengan Ren Zongsu, apakah dia akan memeluknya karena gembira? Jika memang demikian, akan sangat memalukan jika terjadi di depan umum. Aku putus dengan Ren Zongsu. Hah! Sikap dingin Lin Yi mengejutkan Mo Qingwan. Dia pernah menulis surat cinta untuknya saat dia masih sekolah, dan dia tidak bisa melupakannya. Dia sudah putus dengan pacarnya, dan dia kembali melajang. Kenapa dia bersikap begitu dingin? Bukankah dia dewi di hatinya? Seharusnya dia memeluknya dengan penuh semangat, bukan? Apakah dia sama seperti dia? Apakah dia malu karena itu tempat umum? Mo Qingwan memikirkannya dan menyadari bahwa itu memang mungkin. Kamu ada waktu malam ini. Aku akan mentraktirmu makan malam untuk merayakan kembalinya aku menjadi lajang, oke? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Kenapa kamu menolakku? Mo Qingwan tidak yakin dan berkata dengan bangga. Kamu bahkan pernah menulis surat cinta untukku, mengatakan bahwa akulah dewimu. Sekarang setelah aku memberimu kesempatan,
kenapa kamu tidak menghargainya? Lin Yi mengusap pelipisnya. Kepalanya sakit. Aku sudah bilang kalau surat cinta itu ditulis oleh Sang Song. Aku hanya meneruskannya darinya. Kenapa kau tidak percaya? Bangun, berhenti bermimpi. Haha. Orang-orang yang menonton dari samping semuanya tertawa terbahak-bahak. Mo Qingwan terlalu memuja dirinya sendiri. Tuan Lin tampan dan kaya. Dia mungkin kekurangan segalanya, tapi dia tidak kekurangan wanita. Dia bahkan mengaku sebagai dewinya. Dia terlalu narsis. Para perempuan itu memang begitu. Kalau lagi nggak punya uang, mereka cuek aja. Sekarang udah punya uang, mereka langsung nyerang kayak lalat. Di depan orang biasa, dia bagaikan dewi. Di depan orang kaya, dia bagaikan anjing yang menjilati ekornya sendiri. Wajah Mo Qingwan memerah, seolah-olah seseorang telah menamparnya beberapa kali. Ia sangat malu hingga wajahnya memerah. Baiklah, silakan. Aku pergi. Lin Yi berjalan menuju Rolls-Royce Phantom miliknya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lin, mengendarai Rolls-Royce Phantom. Kudengar harganya lebih dari 9 juta dolar. Dia kaya sekali. Saya mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan mengendarai mobil seperti ini seumur hidup saya. Lakukan operasi plastik dan cari wanita kaya yang berusia di atas 60 tahun. Setelah mewarisi asetnya, kamu mungkin bisa mengendarai Phantom. Berdiri tidak jauh dari situ, Mo Qingwan melihat Rolls-Royce Phantom milik Lin Yi dan matanya yang berawan berbinar lagi. Dia tidak bisa menyerah. Apapun yang terjadi, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia melewatkannya, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Lin Yi. Tepat saat dia membuka pintu mobil, dia mendengar Mo Qingwan memanggilnya dari belakang. Apakah ada hal lainnya? Mo Qingwan menyembunyikan kesedihan di wajahnya dan tersenyum gembira. Aku dipecat sekarang. Lagi pula kita kan teman sekelas. Seharusnya nggak masalah kan kalau mau nganterin aku pulang. Dia tidak peduli apakah Lin Yi setuju atau tidak dan masuk ke kursi penumpang. Kamu benar, mobil bagus itu beda. Aku sudah merasa agak gerah begitu aku duduk. Melihat Mo Qingwan masuk ke kursi penumpang Lin Yi, mantan rekan kerjanya semua terkejut. Mungkinkah keadaan telah membaik? Mereka sedikit iri. Lin Yi menatap Mo Qingwan tanpa berkata-kata. Dia tampak acuh tak acuh saat masih sekolah. Dia baru lulus setengah tahun yang lalu, tapi sudah bersikap begitu tak tahu malu. Apakah aku mengizinkanmu masuk? Tidak mungkin. Lagi pula kita kan teman sekelas. Tidak bisakah kau mengantarku saja, kata Mo Qingwan sambil tersenyum. Kamu tidak ingin keluar, kan? Bagaimana aku bisa keluar kalau aku sudah duduk? Mo Qingwan mengeluh. Baiklah, kalau begitu kamu bisa duduk. Mo Qingwan mengira Lin Yi akan masuk ke dalam mobil dan menariknya pergi, maka kesempatannya akan datang. Namun, dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedang menelepon. Lin Yi, kamu pesan hotel. Kamu bisa pesan di mana saja, aku tidak pilih-pilih, kata Mo Qingwan malu-malu. Ya, aku akan memesankanmu hotel yang bisa diperpanjang tanpa batas waktu, dan aku bahkan akan memberimu gelang dan gelang kaki platinum, kata Lin Yi. Kamu nggak perlu kayak gini. Aku nggak mau sama kamu karena uangmu, aku cuma pikir kamu tahu segalanya dan bisa diandalkan. Aku malu kamu ngabisin banyak uang. Qingwan sedikit bingung. Dia baru saja menolaknya dengan benar, tapi kenapa dia berubah pikiran secepat itu? Tampaknya dia telah meyakinkannya dengan hasratnya. Bagaimanapun, dialah primadona kampus di masa kuliah mereka, dewi di hati semua pria. Wajar saja jika ia berubah pikiran begitu cepat. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak akan menghabiskan uang, kata Lin Yi. Hah? Nggak ngasih uang? Lin Yi tidak menjawab karena panggilannya tersambung pada saat itu. 110. Ada seorang wanita terjebak di mobilku dan tidak mau pergi. Aku di pintu masuk gedung timur jauh. Kirim seseorang untuk menanganinya, kata Lin Yi. Oke, sudah. Cepat. Mo Qingwan hampir muntah darah. Kakakmu menelepon polisi. Apalagi, tanya Lin Yi tanpa daya. Aku sudah menyuruhmu keluar dari mobil, tapi kau tidak melakukannya. Hanya ini yang bisa kulakukan. Lin Yi, jangan panggil polisi. Aku akan keluar dari mobil, kata Mo Qingwan sambil keluar dari mobil dengan lesu. Jika saya tahu hal ini akan terjadi, saya tidak akan menyia-nyiakan tagihan telepon saya. Lin Yi pergi sambil berbicara, dan Mo Qingwan menjadi bahan tertawaan semua orang. Lin Yi tidak kembali kuliah setelah meninggalkan Far East Group. Ia malah berkendara ke Twin Towers. Melihat menara kembar yang megah, cetak biru yang indah di hati Lin Yi menjadi lebih jelas. Mulai sekarang, ini akan menjadi lokasi perusahaannya. Lin Yi samar-samar punya firasat bahwa dalam waktu dekat, tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia.
Ia berjalan-jalan di depan menara kembar dan menyadari bahwa hari sudah lewat tengah malam. Maka, ia pun berkendara ke Hotel Peninsula untuk makan siang. Setelah makan siang, Lin Yi hendak pergi ke sekolah ketika dia menerima telepon dari Qin Han. "Lin tua, apa yang sedang kamu lakukan?" "Saya baru saja selesai makan siang dan saya akan bekerja." "Ada apa dengan pengemudi Didi bodoh ini? Kemarilah dan coba beberapa putaran. Aku punya beberapa pertanyaan, kemarilah dan beri aku beberapa petunjuk," kata Qin Han. "Saya sudah lama berhenti menyetir Didi. Sekarang saya dosen di universitas." "Sial, cuma kamu yang bisa jadi guru," kata Qin Han kaget. "Apa, cewek-cewek di klub itu nggak seru lagi? Apa kamu lagi cari target baru di universitas? Aku benar-benar nggak cocok sama kalian, anak-anak orang kaya. Ini namanya egois. Baiklah, kita semua sama. Jangan saling bicara lagi," kata Qin Han. "Dan paganimu sepertinya sudah dicat ulang. Datanglah dan bersenang-senanglah. Kamu bisa coba mobilnya." "Baiklah, tunggu aku di tempat parkir," kata Lin Yi. Dengan dukungan Zhao Qi, Lin Yi menyerah pada gagasan untuk pergi ke sekolah dan melaju ke tempat parkir mobil. Seperti yang dikatakan Qin Han, dia akan mengambil Zonda saat dia melakukannya. Ketika dia tiba di tempat parkir, dia mendapati Qin Han dan beberapa temannya di sana, ditemani beberapa gadis mengenakan rok mini. Lina, yang pernah ditemuinya sebelumnya, juga ada di sana. Namun, Lina berpakaian lebih tertutup. Celana jin, sepatu hak tinggi, dan atasan putihnya membuatnya tampak bak seorang putri. "Tuan Muda Lin, Anda di sini." Lina berlari kecil ketika melihat Lin Yi dan meraih lengannya. Dia bahkan menggosokkan dadanya ke lengan Lin Yi. "Aku tidak mengenalimu setelah kamu mengganti pakaianmu. Aku tahu kamu menyukai keluarga baik-baik, jadi aku mengubah gayaku." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih.